Hukuman ditambah hingga aset dirampas negara, Doni Salmanan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus penipuan platform investasi binary option Quotex yang menjerat Doni Salmanan menemui babak baru. Setelah menerima vonis, pria yang sempat dijuluki Crazy Rich Bandung ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, PT, Bandung menambah masa hukuman menjadi 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kini, aset milik Doni Salmanan berupa mobil hingga perumahan yang terletak di kompleks elit menjadi milik negara. Barang bukti poin 33 sampai dengan poin 136 dirampas untuk negara. Demikian bunyi putusan itu sebagaimana dilihat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Humas Pengadilan Tinggi Bandung, Jesaya Starigan mengatakan, hasil rampasan terhadap aset Doni Salmanan nantinya akan dilelang oleh pihak kejaksaan. Namun, hasil dari lelang tersebut tak akan dikembalikan kepada para korban. Tidak dikembalikan ke korban, dan kepada pihak yang mengajukan restitusi maupun kompensasi itu tidak dikembalikan ke situ. Aset berupa barang berharga itu nanti dilelang, itu bagian kejaksaan, ungkapnya. Alasannya, kata Jesayas, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung, Perma. Nomor 1 Tahun 2022 tentang restitusi dan kompensasi. Dalam aturan tersebut, restitusi tak dapat dilakukan terhadap perkara informasi elektronik dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Sebagaimana diketahui, dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Doni dikenakan dakwaan ke-1 pertama yakni Pasal 45A ayat 1, Junto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian, Doni Salmanan juga dikenakan dakwaan kedua pertama yakni Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kejahatan perbankan tidak tercover oleh aturan yang disebutkan dalam perma itu. Kalau di dalam perma itu kan yang bisa dapat restitusi adalah perkara terorisme kemudian HAM berat dan lain-lain. Tapi terkait dengan kejahatan tindak pidana informasi IT dan TPPU itu tidak dapat direstitusi, terang Jesayas. Jesayas mengatakan, pihak Doni Salmanan diberikan tenggat waktu selama 14 hari untuk menentukan sikap usai materi putusan PT Bandung diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung. Punya hak untuk mengajukan kasasi dengan tenggat waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukan secara resmi kepada terdakwa tentang keputusan pengadilan tinggi, maka dia punya tenggat waktu 14 hari apakah dia mau kasasi atau mau terima, tuturnya. Sementara itu, kuasa hukum Doni Salmanan, Iqbar Patriana memastikan, kliennya akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis pidana kurungan selama 8 tahun yang dijatuhkan oleh PT Bandung. Oh jelas, kita akan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung, ucap Iqbar saat dikonfirmasi. Iqbar mengungkapkan, pengajuan kasasi akan secepatnya dilakukan. Pihaknya berharap, putusan kasasi nantinya akan lebih ringan dibandingkan dengan putusan di Pengadilan Tinggi Bandung maupun di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Sesegera mungkinlah, diajukan, tandasnya. Sebagaimana diketahui, Doni Salmanan yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung ini mendapat keuntungan hingga mencapai angka 40 miliar rupiah atau sekitar 3 miliar rupiah tiap bulannya dari Quotex. Keuntungan tersebut diperolehnya karena telah mengajak sejumlah pengikut atau trader bergabung dengan Quotex dan mendepositokan sejumlah uang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.